Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, bahwa sebelum saudara ke lapangan mengikuti kegiatan pengenalan lapangan persekolahan, tentu saja saudara disiapkan di kampus. Nah, salah satu materi yang akan saya sampaikan melalui satu sesi kegiatan pengenalan lapangan kampus adalah dengan tema mereview program bimbingan konseling di sekolah dengan adaptasi kebiasaan baru. Saya kira marilah kita ikuti materi yang akan saya sampaikan terkait dengan review kajian program dan penyusunan program BK alternatif. Di pedoman yang baru, saudara semuanya akan sudah punya, yaitu pengenalan lapangan persekolahan jurusan bimbingan konseling edisi adaptasi kebiasaan baru. Nah, tema yang kita bahas kali ini adalah review kajian program dan penyusunan program BK alternatif. Nah, ini terkait dengan adaptasi kebiasaan baru ya, akan saya mulai dulu dengan pengenalan lapangan persekolahan program studi bimbingan dan konseling di era kebiasaan baru. Ada 4 hal, saudara, yang akan menjadi kajian di dalam tema ini. Yang pertama adalah konteks. Apa dan bagaimana kebiasaan baru pada PLP bimbingan dan konseling. Review yang kedua, review kajian program PLP. Apakah perubahan sesuai dengan kebiasaan baru itu ada perubahan secara sistemik dan berdampak sistemik pula. Yang ketiga, kebutuhan PLP terhadap kebiasaan baru. Apa saja dan bagaimana memenuhinya. Dan yang keempat adalah penyusunan program bimbingan konseling alternatif. Jadi 4 hal ini yang saya kira ke depan akan saya sampaikan ya. Nah, ini era kebiasaan baru. Sekarang sudah mulai pertengahan Juni yang lalu sudah dibuka PSBB, tidak skala besar lagi, tetapi masing-masing daerah punya kebijakan. Nah, ini saudara yang perlu saudara siapkan di sekolah kan gitu. Karena dulu sebelum COVID-19 ini kakak-kakak kelas saudara memang PLP-nya langsung tidak ada masalah. Akan tetapi dengan kondisi sekarang ini, saudara sebagai calon guru BK ya harus menyesuaikan. Sebab program bimbingan konseling di sekolah semuanya adalah menggunakan layanan secara online. Sebenarnya apa sih saudara new normal atau kebiasaan baru itu? Kebiasaan baru itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetap dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19, serta tetap menjaga sehat. Saya kira Anda semuanya sepakat dengan saya. Nah, budaya baru atau disebut dengan kebiasaan baru itu apa, saudara? Ini kalau dulu kan tatap muka, classroom gitu ya. Sekarang classroomnya melalui Google Meet, Zoom, dan seterusnya. Belajar juga begitu. Belajar dulu kan belajar bisa bertransaksi guru dan siswa dengan guru BK. Tetapi sekarang melalui online, sehingga ada yang hilang tentunya. Jadi kebiasaan baru itu mencakup apa saja, yaitu kebiasaan dalam pergaulan sosial. Dulu saudara itu ketemu teman, cipika-cipiku, sekarang harus distance semua gitu ya, secara fisik. Perilaku hidup sehari-hari itu juga menjadi berbeda dengan sebelum pandemi COVID-19.
kepedulian dan budaya belajar serta budaya kerja ini juga demikian, budaya belajar menjadi belajar dari rumah ya, BDR ya. Nah, budaya kerja juga begitu. Sekarang saya ada di kantor, berarti itu saya work of office. Nah, sekarang kalau saya di rumah berarti work from home. Nah, itu harus saudara kenali semuanya. Mengapa demikian? Pembelajaran inovatif, artinya di dalam memberikan layanan itu pasti inovatif, variatif, dan berbasis teknologi, karena memang sudah zamannya. Nah, sehingga syarat pemanfaat teknologi itu menjadi tinggi, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran juga berbeda, karakter individu dan sosial juga menjadi perhatian kita. Saudara, tujuan dari PLP, kegiatan terutama adalah pembekalan di kampus ini. Yang pertama adalah review kajian program yang mencakup program bimbingan konseling di sekolah tempat PLP atau mitra dikaji dan dianalisis sesuai dengan panduan PLP. Jadi saudara kan tahu, mungkin saudara bisa mengakses dari sekolah nanti tempat saudara PLP gitu ya. Nah, di sekolah sudah punya program. Bagaimana program yang ada di sekolah itu sesuai atau relevan dengan panduan pengenalan lapangan persekolahan jurusan kita, terutama edisi adaptasi kebiasaan baru. Tujuan yang kedua adalah penyusunan program BK alternatif. Ini dikaji, hasil kajian program yang tadi itu berlaku di sekolah atau di mitra kita menjadi dasar dalam penyusunan program BK alternatif. Saya lanjutkan, apa dan bagaimana kebiasaan baru dari segi konteks. Ya. Yang pertama, saudara, jelas kita harus wajib mengikuti protokol pandemi COVID-19. Social atau physical distancing itu wajib kita camkan di dalam mainstream kita, pikiran kita. Pakai masker wajib, cuci tangan, karena kalau tidak akan berdampak pada kesehatan kita. Dan kalau kita itu mengikuti protokol pandemi COVID-19, pasti ada hal yang hilang, berdampak pada hilangnya kebiasaan lama, yaitu tadi ketemu teman, cipika-cipiku, sekarang stop. Nah, ada disruptive culture, disruptive teknologi, era revolusi industri 4.0. Yang kedua, bagaimana penerapan pada PLP yang sekarang ini ya, pasti ada yang hilang. Pasti ada yang hilang. Coba kita kaji sekarang. Yang semula saudara mengawali sebelum kegiatan menyusun program, saudara akan melakukan assessment melalui observasi, wawancara, studi dokumen, dan seterusnya, dan seterusnya. Coba. Apa yang hilang lagi? Gedung sekolah secara fisik. Tidak ada kan kelas, semua pakai online. Jadi kelasnya menjadi di rumahnya masing-masing. Laboratorium juga tidak ada, studio juga tidak berfungsi, perpustakaan tidak berfungsi, PSB pusat sumber belajar juga tidak berfungsi. Dialihkan menjadi BDR, belajar dari rumah. Jumlah siswa di kelas kita tidak akan tahu, yang biasanya 32 siswa, apakah siswa di rumah itu kalau lagi online dengan kita dalam memberikan layanan X misalnya begitu, kita tidak bisa mencermati satu persatu. Waktu belajar di kelas juga menjadi hilang. Apalagi interaksi guru siswa, siswa dengan siswa, kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan sentuhan emosional menjadi hilang. Nah, itu harus kita persiapkan, saudara. Karena itu pada kebiasaan baru ini
adaptif di dalam pembelajaran, termasuk adaptif dalam kegiatan PLP. Ada pembiasaan baru dalam PLP. Sehingga kita harus mengubah paradigma face-to-face ke paradigma online learning atau e-learning. Itu saudara ya, berarti ada berapa loh hal yang hilang, itu harus kita camkan baik-baik. Ya. Paradigma pembelajaran era kebiasaan baru. Ini saya bandingkan, gitu ya. Kita bandingkan coba paradigma lama seperti apa. Paradigma lama di dalam pembelajaran itu adalah contextual learning model. Jadi ada interaksi fisik yang kita sebut dengan face to face. Ada implementasi program PLP, apakah itu kooperatif atau kolaboratif. Ada desain pelaksanaan program. Jadi itu yang lama. Nah, bagaimana versusnya dengan kebiasaan baru? Sebagaimana tadi banyak yang hilang dan perlu adaptasi di dalam kegiatan PLP yang akan datang ini, maka kita sepakati paradigma baru itu dengan online learning atau yang banyak kita sebut dengan e-learning. Sehingga dibutuhkan modanya apa? Kalau dulu kan guru atau kita tidak wajib ya, tidak diwajibkan harus bawa laptop, kemudian dan perangkatnya kan gitu. Kemudian kita siapkan media, pasti itu saudara. Infrastruktur juga harus siap, apalagi jaringan internet kita. Jadi kalau paketan data hanya 50.000, yang kita siapkan materinya sampai 2 jam atau 2,5 jam, ya putus-putus itu, waduh putus nyambung, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian desain pelaksanaannya juga tentu berbeda. Nah, sekarang perubahan sistemik dan dampaknya itu apa? Jika kita pembelajarannya dengan online. Ya. Baik. Ya. Guru, ini terkait dengan karena kita di sekolah itu ya kita membayangkan pasti ada guru mapel, ada guru BK. Nah, posisi kita sebagai guru BK pasti yang pertama. Yang kedua, infrastruktur dan sarana prasarana menjadi berubah fungsinya. Nah, itu saudara. Kalau dulu misalnya saja ada LCD, ada kita bawa laptop, kita bawa media, itu hanya sebagai media saja. Kalau kita menjelaskan itu perlu ada media yang bisa membantu anak-anak itu menyerap apa yang kita maksudkan atau apa yang kita jelaskan. Tetapi sekarang wajib itu ada. Yang ketiga apa? Kapasitas IT. Waduh, kalau kita seperti tadi yang saya sampaikan, kalau paketan datanya itu ngepres gitu ya, dan materi yang kita atau layanan yang kita siapkan itu kompleks. Nah, ada FGD, ada penjelasan, ada role play. Lah, bagaimana itu bisa kita siapkan kalau kapasitas IT-nya tidak mendukung? Pembelajaran secara virtual teaching pasti, termasuk saudara nanti di dalam memberikan layanan juga dengan virtual service. Cara belajar baru dan siapa yang mengajar, lah itu kan kita tidak bisa, kita harus yakin bahwa dengan menghadap seperti ini anak-anak yang di sana gitu ya, di Sumber Manjing misalnya loh ya, atau di Bonol misalnya, itu siap mengikuti pembelajaran kita. Baik. Apa sistem yang dan dampaknya yang berikutnya. Jadi ada proses belajar baru dari face to face ke arah online learning. Nah, apa yang keterampilan baru yang diperlukan? Jelas ini kita banget ini, BK banget ini. Keterampilan mendengarkan, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengamati. Itu ya, walaupun di layar kita tidak bisa 32 siswa itu tampil semuanya. Keterampilan menganalisis. Kita kan nggak bisa menerawang apakah dia ngerti ya apa yang saya jelaskan. Keterampilan mensintesis, keterampilan mendemonstrasikan, mendisplay, keterampilan menjelaskan ulang.
keterlibatan total, apakah anak-anak di sana itu memang terlibat secara fisik. Fisiknya hadir, tetapi secara psikis, pikirannya, perasaannya, perilakunya. Kadang-kadang ada tugas dari kita yang mengerjakan temannya yang lain. Nah, itulah memang ada yang hilang seperti yang saya katakan tadi. Baik, sehingga pembelajaran online, PLP online tadi itu tentu harus didampingi, harus disertai dengan keterampilan mengajar, keterampilan menyampaikan secara berbeda. Tidak hanya keterampilan mengajar atau menyampaikan isi atau konten yang kita harapkan untuk difahami oleh siswa kita, tetapi keterampilan menguasai IT, mengoperasikan media pembelajaran IT, berkomunikasi yang dialogis, kreatif, dan jangan lupa kamera face, saudara. Yang biasanya kita tidak banyak berhubungan dengan ini, ya kita sudah mulai beradaptasi dengan kamera. Yang berikutnya, sistemik apa, yang perubahan apa, dan dampaknya dengan adaptasi kebiasaan baru ini. Bagaimana dengan profesi guru? Semuanya adalah maya. Bagaimana dengan sekolah, kampus, gedung? Juga maya. Saya itu loh kalau setiap hari kan lewat SMA Negeri 8, aduh begitu ya, ditinggalkan begitu saja. Siapa ya penghuninya di sana? Nah itulah kita bayangkan gitu ya, anak-anak di rumah, apakah sesenang ketika di sekolah? Kalau saya cek dengan anak saya sendiri itu, kan kelas 12 itu ya, itu aduh nggak enak sama sekali. Sehingga pasti ada kompensasi yang harus disiapkan ketika anak-anak itu sudah menghadapi situasi yang sangat membosankan di rumah. Yang berikutnya adalah semua kegiatan pelatihan, workshop itu dikemas dalam bentuk webinar, website, seminar, ya. Dan yang berikutnya, bahkan saudara, sekarang kan sudah mulai ya riset mulai dari skripsi, tesis, disertasi itu menggunakan konteks maya semua. Bukan maya loh ya, konteks dunia maya, dunia internet. Ya. Berikutnya PLP di era kebiasaan baru pandemi COVID-19. Ini sangat jelas sekali, saudara. Anak-anak sudah diinstruksikan mulai COVID dulu ya sampai dengan adaptasi sekarang ini belajar dari rumah. Dan itu adalah saya mengutip dari Dirjen Pendidikan Dasar dan PAUD ya, yaitu Dr. Hamid Muhammad. Bahwa belajar di rumah itu menyangkut 4 hal ini. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Ini kita banget, ini bimbingan banget. Tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan akses dan fasilitas belajar di rumah. Bagaimana ya, saudara bisa bayangkan, bagaimana anak-anak yang tidak difasilitasi oleh orang tuanya internet atau wifi di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar di rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru tanpa harus berupa skor atau nilai kuantitatif. Nah, karena itu pembelajaran jarak jauh ini harus mengikuti prinsip-prinsip, tahu prinsip-prinsipnya. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar bermakna bagi setiap peserta didik. Fokus pada pendidikan kecakapan hidup yang bersifat inklusif dan kontekstual. Inklusif dan kontekstual. Yang ketiga, tentu saja dibarengi dengan penugasan yang bervariasi kepada peserta didik, sesuai dengan minat dan kondisi anak-anak. Saudara sebagai calon pendidik lebih memberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dengan mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru
dengan orang tua. Ya, ini betul. Pendampingan di rumah itu selalu diharapkan partisipasi, involvement dari orang tua itu sangat-sangat diharapkan. Sehingga ini menyangkut metode. Metodenya ada dua, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau biasa kita kenal dengan daring, dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau kita sebut dengan istilah luring. Ya. Baik, saudara, PLP di era kebiasaan baru yang berikutnya. Ya, oke. Metode dalam arti dalam rangka implementasi program BK jarak jauh dalam jaringan, yaitu daring. Maka secara tatap muka, virtual dengan menggunakan aplikasi, bisa saudara pilih Google Meet, Zoom, Webex, Teams, dan seterusnya. Sekarang berkembang hal-hal yang baru. Menggunakan Learning Management System, atau bisa kita singkat dengan, biasa kita dengar singkatannya adalah LMS, seperti ruang belajar, ruang guru, kelas pintar, sekolahmu, Zenius.net, dan seterusnya. Menggunakan media sosial dan web seperti misalnya saja WhatsApp, YouTube, Instagram, dan seterusnya. Nah, ini bisa dipilih metode daring ini, saudara, supaya nanti tidak jenuh ya anak-anak, ya bervariasi. Ya, oke. Nah, implementasi program BK jarak dalam jaringan itu yang disebut dengan luring, ya bisa ditambahkan dengan ada buku, ada modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar misalnya, supaya tidak membosankan, gitu ya. Dan itu harus disiapkan melalui Google Drive, Google Classroom, sehingga akan bisa digunakan oleh anak-anak secara sendiri-sendiri ya, karena kan nanti akan mengupload, bukan upload, yaitu mendownload ya. Nah, menggunakan media gitu ya, contohnya program BDR, ini media saudara yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi nggak tahu ini pelaksanaannya ya, mestinya harus ada evaluasi itu. Yang kita tahu ada program di TV, ada TV edukasi, nah itu adalah memang kalau kita memilih luring, menggunakan radio secara nasional, mungkin kita tidak sampai ke sana ya, kita tidak sampai ke sana. Barangkali memang yang paling memungkinkan ya daring ini, yang paling memungkinkan dan terjangkau saya kira. Baik, nah sekarang persyaratan PLP online itu seperti apa? Ya tentu saja saudara harus membuat program persiapan online melalui GWA, harus ada saudara, dengan melibatkan guru BK yang ada di sekolah kita. Jadi saudara sebagai calon guru BK, sebagai praktikan gitu ya, yang sedang melaksanakan PLP, kemudian GWA itu juga memasukkan guru bimbingan konseling sekolah dan siswa. Lalu kontennya juga harus kita persiapkan saudara. Proses transaksinya, misalnya saja speakernya, kalau misalnya di mute, walaupun kita sudah berdarah-darah, keringat semuanya bercucuran dengan semangat 45, tetapi karena mute, saudara tidak jeli di situ ya, otomatis tidak ditangkap oleh para siswa. Yang kedua, sarana dan prasarana. Harus ada ketersediaan studio. Seperti sekarang ini disiapkan oleh alhamdulillah lab kita memang sangat peka sekali untuk menyiapkan PLP agar membantu saudara nanti itu tidak kesulitan gitu ya. Seperti sekarang ini ya disiapkan studio oleh lab BK, yaitu Ibu Kepala Lab ya, Ibu Dr. Anda Elia Florentina MPD. Kemudian implementasi program BK.
Nah, bagaimana nanti pada saatnya saudara menyampaikan seperti saya sekarang ini. Kapasitas akses internet yang cukup. Jangan sampai misalnya, guru BK-nya paketannya terbatas sehingga terputus-putus. Waduh, ini seringkali yang saya temukan pada anak-anak saya itu. Sehingga akhirnya guru-guru itu hanya melalui WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Jadi tidak ada kontak minimal seperti saat sekarang ini saya melakukannya ya. Tata panggung, suara, cahaya, latar, itu sudah disiapkan semua, saudara. Jangan lupa loh ya nanti itu. Tetapi tidak boleh berlebihan, ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Sikap dan keterampilan apa saja yang perlu saudara kuasai sebagai calon guru BK. Bahasa yang dialogis, body language, ini yang sudah seringkali diajarkan dalam perkuliahan, instructional event yang berkelanjutan, sehingga semuanya itu walaupun jauh, kita terasa dekat dan cepat. Ekspresi wajah, jangan terus mentutut aja ya. Saya ini ya berusaha untuk bisa smile kan gitu ya, sesuai dengan kondisi saya. Kemudian jika guru menghilang, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ada yang mengetuk pintu gitu ya, mau ketemu Bu Nur. Ya nggak bisa, saya ini sedang memberikan materi kepada siswa saya. Ya jangan sampai saudara nanti terus menghilang dari monitor. Ya berakhirlah sudah, segalanya berakhir. Yang kecewa siapa? Yang kecewa adalah siswa sampean yang di sana. Ya, itu ya. Oke, persyaratan yang berikutnya adalah kamera face. Ini penting, saudara. Jarak antara guru dan siswa itu semakin dekat, hanya 40-50 cm saja. Kalau di kelas kan bisa 2-3 meter. Nah, itu bedanya. Semua menjadi dekat, sehingga semua terlihat, mimik wajah kita, eye contact kita, ekspresi kita, gerak tangan. Jangan sampai kita itu sering memegang hidung atau garuk-garuk gitu ya, menggaruk yang sebetulnya yang tidak perlu digaruk itu sangat mengganggu, saudara. Jadi ini memang adaptasi kebiasaan baru inilah yang harus kita tanamkan. Terintegrasi dalam pesan pembelajaran, pesan yang saya sampaikan. Dan jangan lupa hindari rasa gugup dan gal. Sudah semuanya adalah fokus di kamera, ya. Oke. Learning style, gaya belajar, gaya mengajar kita, yang tentu kita pilih yang cocok. Yaitu lebih kita pilih kalau kita mengenal ada visual, ada auditif, ada kinestetik, maka yang paling banyak kita gunakan adalah gaya belajar visual, bukan kinestetik. Jadi misalnya, kecuali loh ya kalau guru senam, guru nari, lah itu beda lagi. Kita kan guru bimbingan konseling. Ya, berikutnya saudara, penataan studio online. Nah ini bisa. Body language-nya, wajah kita, tangan kita, tidak perlu banyak gerak tadi ya. Bahasa yang dialogis, entertainment, komponen, pengintegrasian musik, kalau perlu, memang perlu, saudara. Pengintegrasian gambar, penataan panggung, dan tidak kalah pentingnya adalah strategi motivasional seorang konselor. Itu. Ya, berikutnya tata busana ini ya, yang seringkali kita mungkin tidak tahu, kurang memperhatikan diri kita atau bahkan berlebihan. Nah itu yang kita ya siapkan saja tata busana yang cocok gitu ya, yang cocok, yang sesuai, tidak berlebihan. Misalnya karena sekarang ini adalah work from home, maka busana itu harus fleksibel. Tidak bisa kan kalau kita misalnya sininya rapi kemudian bawahnya pakai daster lah itu, atau pakai celana pendek, ya nggak mungkin kan itu terjadi. Ya sudah, kita rapi gitu ya, rapi. Ya memang aksesoris menjadi kurang diperlukan. Ya, itu saudara ya. Ini persyaratan PLP online.
Yang pertama, penugasan bahwa setiap kelompok kan nanti dibagi menjadi kelompok-kelompok ya. Setiap kelompok mengevaluasi program tahunan dan semesteran bimbingan konseling di sekolah tempat PLP atau sekolah mitra yang mencakup format dan isian, yaitu jenis kegiatan, bidang bimbingan, fungsi, tujuan, sasaran, dan waktu. Kemudian mencatat keunggulan dan kelemahan program tahunan dan semesteran BK sekolah tempat PLP atau sekolah mitra. Berdasarkan kriteria evaluasi ada atau tidaknya kegiatan di sekolah itu, maka kita akan menyusun program bimbingan konseling alternatif. Gitu ya. Oke. Apa saja yang harus saudara siapkan? Yang pertama, rancang program BK berdasarkan hasil evaluasi program tahunan dan semesteran bimbingan konseling di sekolah. Yang kedua, susun usulan program tahunan BK di sekolah mitra pada era kebiasaan baru dengan memperhatikan prinsip-prinsipnya tadi. Susun usulan program semesteran BK di sekolah mitra pada era kebiasaan baru. Jenis kegiatannya mulai dari persiapan, pelaksanaan layanan BK, evaluasi, dan pelaporan. Sebagaimana yang ada pada pedoman PLP, adaptasi kebiasaan baru. Kemudian cermati silabus PLP. Ya, nanti disesuaikan halamannya apakah benar di halaman 21 itu. Nah, kemudian berikutnya saudara melakukan fokus group discuss, yaitu dengan pelajari pedoman PLP seperti tadi yang memuat tentang materi atau silabus PLP. Pelajari pedoman PLP di halaman 35 tentang contoh program tahunan dan semesteran. Pengintegrasian kedua topik tersebut di atas ke dalam rancangan usulan program BK tahunan dan semesteran. Usulan program BK tahunan dan semesteran ke sekolah mitra sebagai program BK alternatif. Nah, tagihannya saudara, tagihannya adalah yang pertama laporan evaluasi program tahunan dan semesteran sekolah mitra. Yang kedua, laporan pengintegrasian silabus ke dalam program BK. Yang ketiga, usulan program BK tahunan dan semesteran di sekolah mitra. Yang keempat, laporan draft program BK tahunan dan semesteran di sekolah mitra yang berupa matrik, ya. Dan yang kelima, laporan draft program BK dilengkapi dengan rasional, visi dan misi serta tujuan. Saya kira itu saudara yang perlu saya kemas ya, bahwa topik ini yang terkait dengan PLP kampus seperti itu saudara. Terima kasih. Tetap saudara akan perhatikan sehat ya. Saya kira demikian, sudah jelas ya, ini semua tugas-tugas harus dikirim ke Google Classroom. Ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saudara bisa mempelajarinya, dan yang terpenting adalah menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Itu akhirul kalam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.